Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, sebuah kendaraan roda 3 terbakar di sebuah SPBU di Bangkalan, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin. Kamera pengawas ini merekam detik-detik saat percikan api tiba-tiba menyambar tangki bahan bakar sebuah kendaraan roda 3 di salah satu SPBU Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemilik kendaraan yang kaget sempat berusaha memadamkan percikan api kecil tersebut namun gagal. Karena api mulai membesar, warga di sekitar lokasi pun dengan sigap mendorong kendaraan menjauh dari pompa bahan bakar SPBU guna menghindari ledakan lebih besar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menyambar tabung BBM yang sedang dalam kondisi penuh. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kendaraan roda 3 yang biasanya dipakai mengangkut barang ini hangus terbakar. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menangkap seorang kurir sabu yang dibawa dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 1,5 kilogram sabu dari tangan pelaku. Berhenti! Hei! Penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim gabungan TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lantamal Sabu Belawan berlangsung dramatis. Anggota TNI terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara terhadap pelaku yang berusaha kabur di perairan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Meski mendapat tembakan peringatan, pelaku terus melaju hingga akhirnya menceburkan diri dan lari ke hutan bakau. Petugas yang terus mengejar kemudian berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti 3 bungkus sabu seberat 1,5 kilogram yang disembunyikan dalam tas. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk TSK berinisial T ini itu adalah PMI non prosedural yang akan melintas dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan dan akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bangkalan. Mereka membawa narkotika jenis sabu ini akan dipasarkan atau akan diserahkan kepada salah satu kawannya atau temannya yang ada di Bangkalan sesuai dengan petunjuk dari R yang ada di sebelah atau Malaysia. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 pelaku pengedar uang palsu di Kuningan, Jawa Barat. Dari penggeledahan, polisi menemukan uang palsu senilai belasan miliar rupiah. Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat menggerebek 4 pelaku pengedar uang palsu rupiah dan uang asing palsu siap edar. Dari lokasi penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa pecahan Rp100.000 sebanyak 526 lembar, atau jika ditotal uang palsu senilai lebih dari 52 juta rupiah. Polisi juga menemukan uang Brazil palsu pecahan 5.000 sebanyak 1.000 lembar. Jika dirupiahkan senilai 11 miliar rupiah. 4 pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda dan sasaran mereka adalah pedagang toko kecil yang tidak memiliki CCTV. Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pencetakan di wilayah hukum Polres Ngawi. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan informasi bahwa saudara AK masuk ke Kabupaten Kuningan untuk mengedarkan uang palsu. Para pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial pemotor jadi korban pelemparan bata paving di Malang, Jawa Timur. Polisi langsung membekuk pelaku yang ternyata masih remaja pelajar.
Seorang pemotor yang tengah melintas tiba-tiba dilempar paving block hingga terjatuh dan terluka di Jalan Veteran Malang, Jawa Timur. Video ini pun viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi memburu lalu menangkap 2 pelajar AK dan AR yang masih berusia 18 tahun. Hasil pemeriksaan, aksi pelaku lantaran kesal korban berkendara dengan knalpot bising. Saat ini polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya balapan liar maupun geng motor dalam kejadian ini. Di awalnya itu pada saat pelaporan itu kan dugaan kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan ada pada saat anggota mengecek di TKP ternyata dan ada juga video yang muncul itu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruansyah, Ainus melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Trans Sulawesi, Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah terlindas ban belakang. Kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Takalar, Sulawesi Selatan ini berujung dengan tewasnya pengendara motor. Korban tewas dengan kondisi luka parah usai terjatuh dan terlindas ban belakang truk, sementara sepeda motornya rusak pada bagian depan. Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Makassar menuju Jeneponto. Diduga terlalu ke tengah, korban terserempet truk yang melaju dari arah berlawanan. Usai kecelakaan, sopir truk langsung diamankan petugas Gakum untuk dimintai keterangan. Dia sudah tikungan, dia tidak balik tikungannya karena dia ngantuk. Jadi menjerebet di mobil kita sebelah kiri kanan. Informasi di TKP dengan saksi bahwasanya terserempet. Namun pertimbangan selanjutnya nanti kita periksa pengemudi mobil ini baru kita bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Guna penyelidikan, mobil truk dan sepeda motor korban langsung disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki terguling di akses pintu masuk Tol Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Truk terguling diduga karena pengemudi menghindari penyeberang jalan. Akses lalu lintas di kawasan Waru dan Medaeng, Sidoarjo tersendat akibat tergulingnya sebuah truk tangki bermuatan cairan lem kayu yang akan dikirim ke Kediri, Jawa Timur. Truk yang menuju arah Mojokerto ini terguling diduga akibat pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi dan di saat yang sama menghindari penyeberang jalan. Akibatnya muatan penuh cairan lem kayu tumpah ke badan jalan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan berusaha mengevakuasi kendaraan. Ada yang nyebrang. Ada yang nyebrang. Oh, ada nyebrang. Lalu? Kanan. Cuman terlalu kencang juga. Kami saat ini koordinasi dengan pihak Jasa Marga juga untuk membantu mendatangkan alat berat dan juga dari direct swasta juga kita hubungi dari forklift juga alat berat kita datangkan untuk kita proses evakuasi biar segera untuk tidak mengganggu arus lalu lintas. Selain menghindari jatuh korban, polisi mengalihkan kendaraan bermotor roda 2 karena aspal jalan yang licin akibat tumpahan cairan lem kayu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Rombongan truk polisi di Surabaya, Jawa Timur mengalami tabrakan beruntun. Akibatnya, sejumlah anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur mengalami luka-luka. Empat truk polisi ringsek usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Truk mengangkut anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak kepolisian, truk paling depan berhenti mendadak karena mati mesin saat memindahkan persneling.
Hal itu mengakibatkan 3 truk di belakangnya tak bisa menghindari tabrakan. Pada saat rombongan kendaraan anggota Dalmas Polda Jatim berangkat dari Polda Jatim ke Stadion GBT untuk melaksanakan PAM sepak bola. Sesampainya di TKP, jalan agak macet. Kendaraan paling depan mengurangi kecepatan dengan memindahkan gigi persneleng dan mesin tiba-tiba mati. Akibat kendaraan paling depan mati mendadak, mengakibatkan 3 kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, 3 anggota Ditsamapta Polda Jatim mengalami luka-luka dan kendaraan rusak ringan. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di Indramayu, Jawa Barat di areal persawahan. Korban seorang penjaga desa diduga merupakan korban pembunuhan. Warga desa Pagedangan, Tok Dana, Indramayu dikemparkan dengan tewasnya Tara, berusia 45 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di area persawahan Pertamina. Korban merupakan penjaga desa Cangko. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Jasad pertama kali ditemukan petani yang akan ke sawah. Diduga pria ini merupakan korban pembunuhan. Awal ditemukannya itu oleh petani, Pak. Posisi mau ke sawah, ada korban tergeletak di sawah gitu, Pak. Akhirnya pihak yang melihat itu melaporkan ke pihak korban sih. Kebetulan itu paman istri saya, Pak, korbannya. Itu bahasanya orang di desa sini sih. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab kematian. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, gempa yang melanda Bengkulu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu Jumat lalu, 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di antaranya Rian Saputra, 39 tahun, yang mengalami luka patah di lengan kiri. Korban kedua bernama Kalista, 16 tahun, yang mengalami luka robek di bagian kaki. Sementara itu, 1 orang meninggal dunia akibat serangan jantung saat peristiwa gempa terjadi. Korban bernama Suheri Lensi, 52 tahun, warga Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Almarhumah telah dikebumikan oleh pihak keluarga pada Jumat lalu. Lari ke teras, habis suruh ngumpul di teras sini, tegak di teras, dia jatuh, tidak jatuh sampai kepalanya mentok, tidak dipegang anak-anak kan, pegangan anak, langsung dia ini udah suara ngorok kayak gitu. Selain korban jiwa juga terdata 248 rumah rusak, 20 diantaranya rusak berat dan ambruk. Rumah dengan kondisi rusak mayoritas berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Masih tahap pembersihan dan merapikan, mana tahu masyarakat masih memerlukan, kita standby di sini, termasuk kita menyiapkan dapur lapangan, sampai masyarakat nanti bisa mandiri, nanti kita tetap di sini. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu Jumat dini hari. Selain di Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat jaringan teroris, Densus 88 menangkap seorang remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Informasi sementara, remaja berusia 18 tahun yang ditangkap Densus 88 dan dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan berinisial AM. Usai penangkapan, Densus 88 menggeledah rumah AM di Kelurahan Samata, Somba Opu, Goa. Ketua RT 04 Kelurahan Samata, Natsir, mengakui AM merupakan warganya dan masih menjalani pendidikan setara SMA. Dalam kesehariannya, AM
hanya belajar mengaji. Sementara itu orang tua AM mengaku terkejut anak pertamanya dari 4 bersaudara itu ditangkap Densus 88 karena dituduh terlibat terorisme. Hingga kini Densus 88 dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke, terkait terorisme atau begitu? Iya. Kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa, Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makam Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja. Sementara dia kan di sana mengajar tuh. Sebelumnya memang aktivitas apa yang dilakukan atau sedang mengajar? Tidak ada. Oh, tidak ada gitu. Belajar di sekolah menghafal. Tapi memang tiba-tiba tadi langsung dia langsung ditangkap tadi. Tanpa sepengetahuan adiknya gitu yang bungsu tadi lari datang ke sini, dan ditangkap di Ammar. Tapi pas ditangkap ada di lokasi? Tidak ada. Saya tidak tahu belum dia ditangkap tuh. Yeah. Jadi saya cari informasi. Kebetulan di depan ada mobil polisi, saya baca, sehingga bertanya. Aktivitas sehari-harinya selain mengaji apa lagi? Tidak ada. Sekolah, sholat, sekolah biasa. Di sini jadi rumah juga, tidak pernah juga keluar kalau tidak disuruh keluar. Tidak pernah juga tinggalkan sulsel atau apa? Alhamdulillah.